Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menulis sholawat. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab." Barang siapa yang membacakan sholawat padaku dalam sebuah buku ditulis, maka malaikat senantiasa memintakan ampun padanya selama namaku ada dalam buku tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mengarang, menulis suatu buku, atau menulis suatu cerita, atau menulis apapun dalam tulisan kita, maka hendaknya kita sebelum memulai tulisan tersebut kita menulis sholawat kepada Rasulullah SAW, sehingga malaikat senantiasa memintakan ampun kepada kita selama nama Rasulullah SAW ada di dalam buku tersebut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengisahkan bahwa pernah suatu kali Abdullah ibn Abdul Hakam bercerita bahwa ia bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Lalu ia bertanya pada Imam Syafi'i, "Apa yang diperbuat Allah padamu?" Tanya Abdullah. "Ia mengasihi dan mengampuniku. Ia membawaku ke surga seperti halnya dibawanya seorang pengantin, dan berbicara padaku seperti layaknya berbicara pada seorang pengantin." Jawab Imam Syafi'i, "Sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan ini?" Lalu ada sebuah suara menjawab pertanyaan Abdullah itu, "Allah berkata padamu, sebab salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ada dalam kitab Ar-Risalah." Bagaimana bentuk salawat tersebut? Wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Usai mimpi itu Abdullah memeriksa kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i dan menemukannya. Artinya Imam Syafi'i mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat Imam Syafi'i menulis salawat dan nama baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Ushul Fiqih Ar-Risalah yang beliau karang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dinukil oleh Imam Syakhawi dalam Fathul Mughis, mengungkapkan bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud berbunyi, "Inna ulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Sesungguhnya manusia yang paling dekat padaku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Man shalla alayya kulla yaumin 500 marrah lam yaftakir abada." Barang siapa yang bersolawat kepadaku sehari 500 kali, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Selain kefakiran, sholawat juga berfaedah menghilangkan kesedihan. Dalam salah satu hadis disebutkan, "Man asurat alaihi hajatun falyuksir bisolati alayya fa innaha tukshiful humuma wal gumum wal quruba wa tuksirul arzaka wa taqdil hawaij." Yang artinya, siapa yang kesulitan terpenuhi kebutuhannya, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Sesungguhnya salawat dapat menghilangkan kesedihan, kepedihan dan kesusahan, dan memperbanyak rizki dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu tidak sedikit kita mendengar orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, hati mereka menjadi tenang, kesedihan mereka itu menjadi hilang, hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat yang mereka baca. Oleh karena itu perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam setiap kegiatan kita bersolawat kepada Rasulullah, sehingga kehidupan kita akan bahagia di dunia dan sebelum kita ke akhirat. Hidup kita sudah bahagia di dunia
karena kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah salawat kepadaku, sesungguhnya salawat kalian terhadapku adalah zakat bagi kalian." Usai hadis ini Ibnu Qayyim berkomentar, salawat merupakan zakat dari si pembaca kepada Nabi, dan zakat membuat harta berkembang, berkah dan suci. Al-Munawi juga berkomentar tentang arti zakat dalam hadis itu. Beliau berkata, maksudnya penyuci dan pemberkah. Oleh karena itu keutamaan salawat ini sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari faedah salawat merupakan sebab mensyafaati dan menyaksikannya Nabi. Ucap Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau kemudian menyebut sebuah hadis. Hadis ini berbunyi, siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan merahmatinya 100 kali. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya 1000 kali. Dan siapa yang menambahi karena cinta yang meluap-luap dan rindu, maka aku akan mensyafaati dan menyaksikannya di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, itulah fadilah keutamaan salawat yang kita bacakan kepada Rasulullah SAW. Dan disunahkan dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat. Beberapa hadis yang menerangkan keutamaan salawat di hari Jumat yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, siapa yang bersalawat padaku 200 kali di hari Jumat, maka akan diampuni dosanya, yaitu 200 tahun lamanya. Dan barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat, maka di hari kiamat nanti syafaat untuknya ada. Itulah hadis keutamaan orang-orang yang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.